terkait adanya pemberitaan di salah satu media online Japos.co pada tanggal 13 Oktober 2020 yang menyebutkan bahwa PT Tirta Mulia Sejati Nata De Coco diduga telah melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah produksi pabriknya dan adanya dugaan perusahaan tidak memiliki izin operasional. Pada hari Rabu 14 Oktober 2020, Komisi 3 DPRD Kabupaten Kampar melakukan sidak ke pihak perusahaan yang berada di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung. Komisi 3 DPRD Kabupaten Kampar yang melakukan sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Zulfan Azmi STMT dan 8 orang anggota Komisi 3 tampak ikut dalam kegiatan sidak tersebut. Rombongan Komisi 3 DPRD Kabupaten Kampar saat melakukan kunjungan ke pabrik Nata De Coco diterima langsung oleh Hendrik selaku Direktur PT Tirta Mulia Sejati di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 3 Zulfan Azmi STMT mewakili seluruh anggota komisi menyampaikan langsung kepada pemilik perusahaan terkait informasi yang beredar di media tentang dugaan tidak adanya perizinan terhadap pelaksanaan operasional PT Mulia Tirta Sejati dan melakukan cross-check ke lapangan dalam hal isu pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah dari perusahaan PT Tirta Mulia Sejati. Direktur PT Tirta Mulia Sejati Hendrik menyambut baik atas kunjungan dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Kampar, di mana dengan kunjungan dan sidak ini akan terbuka semuanya apakah perusahaan Nata De Coco ilegal sesuai yang diberitakan atau legal dengan surat-surat izin yang dimiliki. Hendrik mengatakan, dengan adanya sidak atau kunjungan ini, diharapkan masalah ini akan terang benderang dan perusahaan bisa bekerja lagi dengan normal tanpa diganggu oleh oknum-oknum media, LSM ataupun ormas yang menduga bahwa perusahaan ini tidak mempunyai izin dan melakukan pencemaran lingkungan. Dengan adanya kunjungan dari anggota DPRD Kampar, keinginan saya itu pelaku usaha semuanya didukung supaya negara kita ini bisa menjadi kuat. Jika negara mau jadi kuat, ekonomi harus kuat. Tapi kalau pemerintah kurang mendukung atau kurang memberikan pembinaan ke pelaku usaha, otomatis si pelaku usaha itu tidak melek hukum. Otomatis dia buta hukum. Jadi sangat gampang dicari celahnya untuk dijadikan ala-ala untuk kepentingan tertentu atau kepentingan pribadi. Ya, menurut saya media online yang namanya Japos.co ini sudah melakukan tindakan pelanggaran berat terhadap kode etik jurnalis. Dari pasal 1 sampai pasal 11 itu semuanya dilanggar. Karena saya secara pribadi pelaku usaha tidak pernah dikonfirmasi secara langsung tentang keberadaan usaha saya di sini. Saya berharap tidak dilanjutkan lagi cara-cara begini ke pelaku usaha yang lain agar tidak menjadi momok ataupun oknum untuk pelaku usaha lain. Ketua Komisi 3 Zulfan Azmi STMT kepada media menyampaikan bahwa kunjungan Komisi 3 ke pabrik Nata De Coco terkait pemberitaan di media yang mengatakan bahwa pabrik Nata De Coco melakukan dugaan pencemaran lingkungan dan tidak memiliki izin, dan kami sebagai fungsi kontrol dari ini kami lakukan sidak ataupun kunjungan ke pabrik dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami ternyata seluruh izin perusahaan Nata De Coco sudah lengkap, hanya IMB saja yang belum ada. Oleh sebab itu kepada pihak perusahaan agar secepatnya mengurus izin tersebut. Kemudian untuk isu pencemaran lingkungan, kita sudah lakukan pengecekan di lokasi produksi. Ternyata tidak ditemukan limbah yang mengakibatkan lingkungan tercemar. Kita ingin mengklarifikasi dulu berita yang sudah beredar. Dari berita itu diduga ada namanya tidak ada izin dan juga ada pencemaran lingkungan. Ketika kita coba minta klarifikasi dari pihak owner, Pak Hendrik dalam hal ini, mereka bisa menunjukkan semua perizinannya. Memang ada minus IMB. Inilah menjadi penekanan kita bahwa Pak Hendrik sebagai owner harus sesegera mungkin menyelesaikan IMB-nya. Itu satu. Yang kedua, diduga masalah pencemaran limbah. Dalam proses ini saya lihat ketika ada usaha aktivitas seperti ini, saya juga cek ke belakang, tidak ada yang namanya limbah dibuang. Nah, ini juga perlu perhatian kita bersama bahwa ini juga tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pihak media. Oknum media yang sudah menaikkan berita bahwa diduga bahwa perusahaan ini tidak memiliki izin dan juga pencemaran limbah dalam proses produksinya. Pada kesempatan ini, Komisi 3 DPRD Kabupaten Kampar juga memberikan 3 rekomendasi kepada PT Tirta Mulia Sejati.
agar yang pertama, perusahaan dalam waktu 1 bulan ini dapat menyelesaikan IMB-nya. Yang kedua, sesuai Perda nomor 5, diharapkan kepada perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal dan melakukan pelaporan minimal 3 bulan sekali di Disnaker Kabupaten Kampar. Yang ketiga, diharapkan kepada PT Tirta Mulia Sejati agar mengupayakan memberikan upah kepada pekerja sesuai standar upah minimum kabupaten (UMK). Dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Nefri Jalpili, Bidayat Ilyasin melaporkan.